Selamat pagi anak-anak semua, calon pengusaha sukses di masa depan. Kali ini kita akan membahas tentang break-even point atau sering disingkat dengan BEP, di mana BEP ini adalah suatu keadaan suatu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi atau balance. Dalam video kali ini kita hanya membahas tentang contoh soal atau contoh kasus dalam suatu perusahaan. Ya, suatu perusahaan ayam geprek spesial dengan pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut. Sewa ruko 4 juta per bulan, gaji karyawan 8 juta per bulan, pembelian kursi meja, peralatan masak, dan peralatan lainnya adalah 30 juta per bulan. 30 juta diperkirakan masih bisa dipakai selama 5 tahun. Lalu pembelian bahan-bahan pembuat ayam gepreknya sebesar 6 juta untuk 1000 porsi. Lalu uang kebersihan dan keamanan 200.000 per bulan. Lalu uang listrik dan air rata-rata 300.000 per bulan. Pertanyaannya adalah, jika harga per porsi dari ayam geprek adalah 26.000, hitung BEP dari usaha tersebut dalam unit dan dalam rupiah. Lalu jika penjualan rata-rata sebesar 2.000 porsi, tentukan laba perusahaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita golongkan dulu ini ke dalam fixed cost dan variable cost. Karena di dalam suatu penghitungan BEP, kita harus tahu yang manakah fixed cost dan yang manakah variable cost. Untuk itu, anak-anak semua coba dipotret dulu ini atau dicatat atau disalin soalnya supaya kita pindahkan ke dalam biaya fixed cost dan variable cost. Baik, nah pertama kita lihat dulu sewa ruko 4 juta per bulan ini. Kita kaji dulu apakah dia fixed cost atau variable cost. Cara mengetahuinya fixed cost atau variable cost adalah jika kita produksi atau kita jual ayamnya itu dengan volume penjualan yang sedikit atau banyak, apakah berpengaruh terhadap sewa ruko? Tentu tidak berpengaruh, karena sewa ruko itu suatu biaya tetap. Maka ini kita golongkan ke dalam fixed cost. Lalu gaji karyawan juga, apakah mempengaruhi? Atau apakah volume penjualan mempengaruhi gaji karyawan? Tentu tidak juga. Itu adalah fixed cost. Pembelian kursi, meja, peralatan masak, dan lain-lain 30 juta. Apakah volume penjualan atau kita jual 1000 porsi, 2000 porsi mempengaruhi pembelian kursi? Tentu tidak. Ini merupakan aset. Apakah ini merupakan fixed cost atau variable cost? Ternyata tidak juga. Jadi bukan fixed cost dan bukan variable cost. Tapi kan ini merupakan biaya. Benar, ini merupakan biaya. Tapi kan bisa dipakai selama 5 tahun. Untuk itu, untuk pembelian ini segala macam, maka kita golongkan ke dalam akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ini merupakan fixed cost, tetapi bukan 30 juta ini. Kita harus hitung berapa akumulasinya dari 30 juta ini. Artinya, setelah 5 tahun kan 30 juta ini akan habis. Karena diperkirakan hanya layak pakai selama 5 tahun. Oke, nanti akan kita hitung akumulasi penyusutan peralatannya. Lalu pembelian bahan-bahan pembuat ayam geprek. Nah, 6 juta untuk 1000 porsi. Kalau kita produksi 100 porsi, nggak mungkin 6 juta. Kalau kita produksi 2000 porsi, nggak mungkin 6 juta. Berarti ini adalah variable cost. Lalu ada uang kebersihan dan keamanan. Nah, kita produksi sedikit atau banyak, itu akan tetap sebesar 200.000 berarti fixed cost. Lalu uang listrik, ya air dan lain-lain itu kita golongkan ke dalam fixed cost. Ya, lalu pertanyaannya tadi hitung BEP dan jika penjualan rata-rata per bulan 2000 porsi, hitung laba perusahaan. Nah, untuk itu kita golongkan ke dalam fixed cost dan variable cost. Tetapi kita jangan lupa menghitung akumulasi penyusutan peralatan dulu. Akumulasi penyusutan peralatan itu adalah harga pembelian peralatannya dibagi dengan dipakai berapa bulan. Karena kita menghitung BEP-nya per bulan, maka dikali dengan 12 bulan.
Lalu harga pembelian tadi 30 juta dibagi dengan 60 itu berarti 500.000. Berarti yang 500.000 inilah yang disebut dengan akumulasi penyusutan peralatan dan ini kita golongkan nanti ke dalam fixed cost. Maka kita bisa tulis fixed cost-nya, sewa ruko, gaji karyawan, uang kebersihan, uang listrik dan air, serta akumulasi penyusutan peralatan. Lalu kita jumlah semua. Nah, maka fixed cost kita per bulannya adalah, hasil penjumlahannya adalah 15 juta per bulan. Baik, setelah itu kita akan melihat variable cost-nya. Variable cost ini adalah suatu pengeluaran yang berubah-ubah tergantung pada berapa kita produksi. Nah, pembelian bahan alatnya itu, pembelian bahan-bahan untuk membuat ayam gepreknya adalah 6 juta untuk 1000 porsi. Itu artinya untuk tiap porsinya adalah 6.000. Artinya kalau kita produksi 2 porsi, berarti 12.000. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita sudah dapat semua fixed cost dan variable cost, maka tinggal kita hitung BEP-nya, di mana BEP per unitnya itu adalah fixed cost dibagi price kurang variable cost. Nah, ini kita bahas kemarin sebelum pertemuan ini. Ya, fixed cost-nya adalah 15 juta dibagi dengan price-nya tadi 26.000 dikurang dengan variable cost, maka kita dapatkan angka 750 unit atau 750 porsi. Lalu BEP dalam rupiah sebenarnya ada persamaannya, tapi saya lebih suka menggunakan persamaan yang lebih sederhana, di mana BEP dalam rupiah, kalau kita sudah dapat BEP kuantitinya, tinggal kita kalikan price-nya saja, sehingga dalam rupiah kita akan dapatkan 19.500.000 rupiah. Ya. Nah, ingat BEP-nya 750 unit. Maka menghitung laba perusahaan jika perusahaan berhasil menjual 2.000 porsi tadi, maka labanya berapa? Nah, di sini saya tulis persamaan. Laba itu adalah selisih dari BEP-nya. Kalau misalnya penjualannya kurang dari BEP pasti rugi, maka nanti labanya minus. Kalau lebih, maka nanti labanya plus atau benar-benar untung, di mana S adalah volume atau jumlah penjualan. Maka kalau 2.000 dijual, berarti 2.000 dikurang 750 dikali. Nah, di sini sering salah. Jangan langsung dikali price. Artinya, kelebihan BEP-nya nggak langsung, oh itu merupakan untung kita. Tapi harus dikurangin lagi dengan variable cost. Karena setiap membuat unit itu kan kita butuh variable cost. Sehingga harus dikurangkan dengan variable cost-nya. Sehingga kita dapatkan 1.250 dikali 20.000, kita akan untung 25 juta jika kita berhasil menjual 2.000 porsi.